Shalom Horas, selamat pagi sahabat GKPS TV. Kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan dan sebelumnya marilah kita berdoa. Segala puji syukur kami kepadamu Bapa yang mengasihi kami dalam kasih yang kekal lewat anak-Mu Yesus Kristus bagi kehidupan kami. Kembali pada hari ini kami boleh memberitakan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang berkarya lewat kuasa roh Tuhan, sehingga kebenaran firman-Mu ini boleh disampaikan dan kami semua bersuka cita di dalam Tuhan. Terlebih dalam menjalani hari ini pun, biarlah kuasa pengasihan-Mu terus yang menyertai kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, sahabat GKPS TV, firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini diambil dari surat 1 Yohanes, pasal keempat, ayatnya yang ke-14. Saya akan membacakan demikian firman Tuhan. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, segala puji syukur, hormat dan kemuliaan layak kita persembahkan kepada Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus. Oleh karena hari ini, tanggal 2 September 2022, khususnya bagi kita yang bersekutu di Gereja Kristen Protestan Simalungun, genap sudah 119 tahun Injil diberitakan ke tanah Simalungun. Suatu kasih karunia Tuhan yang besar kepada kita, di mana lewat Injil yang diberitakan oleh hambanya Pendeta Agustes dan kawan-kawan, sejak tanggal 2 September 1903, Injil Kristus itu telah nyata-nyata mengubah kehidupan kita yang dahulu terbilang jauh dari Allah, namun sekarang di dalam Yesus Kristus menjadi dekat dan terbilang pewaris kerajaan Allah dengan segala berkat rohaninya bagi kita. Sebab sebagaimana disebut di dalam Efesus 1 ayat 7-8, di sana dikatakan, di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu penebusan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Di dalam Dia kasih Allah dinyatakan kepada kita dan dapat memberikan hidup kekal dan kebahagiaan abadi. Dan oleh Dia kita mendapat pemulihan hubungan perdamaian dan persahabatan baru dengan Allah, sehingga hidup kita juga telah mengalami pembaharuan untuk mampu dan memiliki kekuatan memberlakukan kasih, pemulihan hubungan dan persahabatan dengan sesama kita di setiap situasi dan waktu-waktu hidup kita. Semua ini wujud kehidupan yang sejatinya yang kita terima dari Dia. Sebagaimana juga yang disebut dalam Yohanes 10 ayat 10b, sana dikatakan, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Sahabat GKPS TV, dalam terang hidup yang demikian inilah juga kita hendaknya merayakan Injil yang telah diberitakan kepada kita, yang kita sebut dengan perayaan Olop-olop. Dan dari bacaan firman Tuhan tadi dapat menegaskan kepada kita beberapa pokok renungan sebagai berikut. Yang pertama, perayaan Olop-olop kita hendaklah
memberitakan penyataan bahwa setiap pelayanan gereja kita haruslah bermakna menjadi jalan kesaksian bagi Kristus di tengah kehidupan ini. Sebab dengan demikianlah firman tadi menegaskan kepada kita bahwa setiap kita yang sudah diterangi Injil Kristus terpanggil menjadi saksi baginya. Dan sama seperti kesaksian Rasul Yohanes, kesaksian kita pun memberitakan bahwa Allah Bapa telah mengutus anaknya, yaitu Yesus Kristus, menjadi juru selamat dunia. Sehingga dari hal itu, setiap pelayanan kita seharusnya dapat menyatakan tanda-tanda kehidupan yang telah mengerjakan keselamatan itu di tengah hidup kita. Inilah suatu kesaksian, baik secara pribadi, tetapi juga lewat persekutuan gereja kita. Oleh karena kita telah melihat dan karena itu kita bersaksi dari apa yang kita saksikan. Sahabat GKPS TV, kata melihat sebagaimana kata kerja dalam bahasa Yunani dalam firman tadi, menunjukkan bahwa hal itu merupakan pengalaman masa lalu tetapi masih terus hidup dan mempengaruhi pada masa sekarang. Dan karena itu, bersaksi dalam konteks ini menunjukkan bahwa pekerjaan itu masih berlangsung dan akan tetap berlangsung ke masa depan untuk terus dikerjakan. Demikianlah kiranya gereja GKPS sejak pemberitaan Injil pada masa lalu kita terima, maka Injil itu akan terus terlihat dan hidup, serta berdampak dalam kesaksian kita sampai sekarang dan seterusnya. Sehingga kita pun dapat menghidupi visi misi kita, yaitu menjadi gereja pembawa berkat dan peduli. Dengan demikian, dalam konteks 1 Yohanes ini, kita semua dipanggil setiap warga jemaat GKPS menghidupi untuk saling menopang dan menguatkan serta peduli di tengah-tengah setiap pergumulan hidup. Oleh karena bagi setiap orang yang mengaku bahwa dirinya mengasihi Allah, tetapi tidak menyatakan kasih itu kepada sesamanya, mereka adalah pendusta. Yang kedua, sahabat GKPS TV, dari iman kepada Yesus Kristus, bahwa Dia adalah Juru Selamat dunia, menegaskan dan memberitakan kepada kita, daripadanya lah kita mengenal dan menerima pemulihan hubungan, baik dengan Allah maupun dengan sesama kita. Sebab Dialah menjadi penebus dosa-dosa kita, yang sudah merusak dan menjadikan kita seteru dengan Allah dan sesama manusia. Karena itu, di dalam merayakan Olop-olop ini, hendaklah nyata bahwa di dalam Kristuslah dinyatakan kasih Allah yang besar kepada kita. Dan kasih Allah itu akan menggerakkan kita untuk dapat mengasihi Allah dan sesama kita dengan segenap hati dan akal budi kita. Sebab demikianlah ditegaskan kepada kita di dalam ayat 7b yang mengatakan, kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Dan dari itu jugalah kita boleh disebut sudah tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam kita. Jadi saudara-saudara sahabat GKPS TV dimanapun kita berada, lewat pemberitaan firman ini dan kesempatan ini juga, perkenankanlah saya untuk menyampaikan selamat kepada kita semua untuk merayakan kasih Allah di dalam Yesus Kristus, lewat menyatakan kasih kita kepada Allah dan sesama di dalam segenap kehidupan kita. Selamat
merayakan Olop-Olop 119 tahun datangnya Injil di tanah Simalungun. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh besar kasih karunia-Mu yang kami terima Bapa di dalam Yesus Kristus, yang telah mengubah hidup kami dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan menjadi pewaris-pewaris kerajaan-Mu, segala harta kerajaan rohani yang dari Tuhan. Dan terlebih juga dalam setiap saat kami boleh mengandalkan Tuhan untuk memimpin, menuntun, dan memberkati hidup kami. Dan biarlah untuk semuanya itu kami boleh menjalani hari-hari kehidupan untuk bersaksi bagi kemuliaan nama-Mu dalam seluruh aktivitas hidup kami, dan nama Tuhan dimuliakan, dan kami semua boleh bersukacita di dalamnya. Dalam Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahta dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan.
pasti.